Yang pertama, isi Al-Quran itu pengenalan tentang Allah, yang sering kita sebut dengan tauhid atau akidah, ya kan? Rata-rata sebenarnya Al-Quran itu isinya adalah tentang tauhid. Makanya 13 tahun ya di Makkah itu kan Rasulullah cuma bicara tentang tauhid. Jadi nanti kalau baca Quran, lihat terjemahannya lalu kelompokkan, ini bicara tentang apa ini, ketemu nanti, oh ini tentang tauhid. Karena inti dari Islam itu sebenarnya adalah akidah. Jadi kalau orang bertanya, ma huwa Islam, apa itu Islam? Islam huwa tauhid, ya kan? Maka itu asal kita tidak meninggal dalam keadaan syirik, ya, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, isi Al-Quran itu bicara tentang hukum syariat. Bagaimana hukum sholat, bicara tentang puasa, apalagi bicara tentang zakat, bicara tentang mana hukum berjudi, mabuk, berzina, riba, ada dalam Quran. Ya, tentang syariat, ya kan? Tidak ada lagi yang tidak ada sebenarnya dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga, isi Al-Quran itu adalah kisah, cerita. Malah ada satu surat namanya surat kisah, Pak. Apa itu? Surat Al-Qasas. Jadi kisah itu surat Al-Qasas. Kisah tentang orang-orang dulu, ya, orang-orang tempo dulu, baik tentang orang-orang yang beriman atau tentang orang-orang yang kufur kepada Allah. Kalau orang beriman seperti apa, kalau orang kafir seperti apa, itu ada dalam Quran. Atau juga kisah yang akan datang, ya kan, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, kisah-kisah yang akan datang, itu ada di dalam Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran itu ada surat, ya, nabi-nabi yang didahulu kan, ada surat Ibrahim, ada surat Yunus, ada surat Yusuf, ada surat Hud, ya kan, nama-nama nabi. Ada surat Ali Imran kan, ada kisahnya Maryam. Jadi ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ikuti kisah-kisah itu menarik. Nah, satu di antaranya yang akan kita bahas tadabburi malam ini adalah kisah kaum Ad dan bagaimana kesudahan kaum itu. Ini surat, Bapak Ibu, surat Al-Fajr. Ini turunnya di mana nih surat Al-Fajr? Di Makkah. Karena rata-rata kan surat-surat pendek itu turunnya di Makkah. Allah sudah bercerita tentang kaum Ad ketika Nabi berada di Makkah, ya kan? Kata Allah, alam taro kaifa, belumkah datang kepada kalian cerita, ya kan? Apa kalian tidak memperhatikan bagaimana kisah atau bagaimana perlakuan fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana perlakuan Allah atau Tuhanmu terhadap kaum Ad. Itu pertanyaannya, Pak, ya kan? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad? Baru-baru saja di Mekah sudah itu yang diceritakan. Sebenarnya ini kan peringatan kepada orang-orang
orang-orang Makkah. Ya, jangan sok-sok lolai gitu. Apa kalian tidak tahu Mbak Ambo memperlakukan kaum Ad dulu? Kalau Samulo perangai kalian jinyo, ya kan? Nah, Samulo nasib, ya kan? Itu sebenarnya diingatkan alam taro, ya kan? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad? Siapa itu kaum Ad? Iramazatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi. Berarti udah maju Pak, bangunan yang tinggi-tinggi, ya kan? Yang belum ada dibangun di kota, di negeri lain. Jadi kalau yang dikatakan suatu negeri itu maju karena bangunannya hebat, berarti duluan kaum Ad ini maju daripada kita, karena Allah sendiri yang mengatakan, ya kan, yaitu mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, ya kan, yang belum ada dibangun di kota-kota lain. Berarti ini luar biasa ini tingginya, ya kan. Nah, kaum Ad ini siapa nabinya nih Pak yang diutus? Nabi Lut, Adam, Idris, Nuh, Hud. Ya. Adam, Idris, Nuh, Hud. Bukan Nabi Lut, Hud. Nah, kalau kita rujuk kepada kisahnya Nabi Nuh, berarti kan baru saja umat Nabi Nuh dihancurkan, ternyata muncul pula kaum yang hampir sama saja dengan umat Nabi Nuh. Kan satu generasi cuman. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, kan? Nanti ada pula Saleh, nanti ada kaum Samud namanya. Nanti kita tadabburi. Ya kan? Jadi yang diutus kepada kaum Ad ini adalah Nabi Hud. Ya kan? Kaum ini ya akhir kehidupannya sama aja hancurnya Pak. Kaum Nabi Nuh, kaum kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, ya kan? Sama saja semua, hancurnya ujung-ujungnya, hancurnya semuanya. Dimusnahkan semuanya Pak. Berantakan, musnah. Ya kan? Dan kaum Nuh, kaum Hud, yang kaum Ad itu, kaum Samud, Fir'aun, ya kan, sama saja, ujung-ujungnya ya berantakan dan dimusnahkan. Kenapa mereka itu lupa daratan Pak, walaupun tinggal di darat tapi lupa daratan. Apa yang menyebabkan mereka lupa daratan? Fisiknya Pak, energi kuatnya. Ada yang mengatakan fisiknya itu tingginya 12 hasta Pak. 12 hasta. Kalau ini saja kita ambil 2 balai Pak. Kok lagi setengah meter kok? Berarti 2 balai. Berapa tingginya kira-kira tuh? Hah? 6 meter. Itu kalau orangnya gitu, tinggi orangnya 6 meter, kira-kira hastanya berapa? Hah? Kalau hastanya yang diambil itu adalah hastanya orang itu, ya kan? Jadi kalau bangun, wajar saja Pak, dia punya bangunan yang tinggi. Kalau ini berapa meter nih Pak? Enggak bisa dia tinggal sini Pak Ji. Itu saja itu masih dalam pokoknya kan. Jadi kalau mereka bangun bangunan tinggi-tinggi wajar karena mereka tinggi. Kalau mereka habis waktunya mencari kehidupan dunia wajar Pak, karena pakaiannya lebih banyak, ya kan, makannya lebih banyak, tempat tinggalnya harus besar kan.
duduknya mau unjuk siko tiba siko kakinya mungkin nak. Kalau 6 meter tentu ya itu nak. Taruh sana 6 meter berarti dari siko kemari semeter kan, berarti saparo 3 meter pak. Jadi kalau duduknya siko kira-kira tiba 5 kakinya tuh, semeter 2 tiba siko tuh seorang pak. Ya kan, masuk akal kan kalau mereka punya bangunan yang tinggi, karena fisiknya besar gitu. Jadi kesombongannya tuh muncul, fisiknya besar-besar, badannya kuat-kuat, ya kan, dan mereka bisa membangun. Jadi nampaknya apa namanya tuh, dren apa, keren ya, keren. Yang mungkin dulunya udah pakai keren tuh nak, ya kan, mangke katanya itu ya, setinggi itu, ya tinggi kok, 2 kali lipat kok pak. Jadi kalau mereka itu, ini kan kalau kita lihat begini pak, coba kita lihat, perhatikan dulu, kan fisiknya kuat, ya kan, punya kekayaan, punya kekuasaan, sehingga dia lupa daratan kan. Nah begini, ini kan turunnya di Mekah, kan Allah ingin katakan begini, apa kamu tidak memperhatikan bagaimana perlakuan Allah terhadap kaum Ad? Kaum Ad itu badannya gadang, fisiknya kue, ya kan, bisa membangun, sudah maju lah, ya kan. Ini kan peringatan sebenarnya kepada orang-orang Makkah. Sedangkan lay kaum Ad, lay gadang-gadang badannya, lay kue-kue fisiknya, ya kan, sudah maju kehidupannya, kami hancurkan dia. Kan itu misalnya pak, apalagi kalian, kan itu ya kan, apalagi awak, ya kan, badan lah ketek-ketek, fisik lama, banyak yang miskin, ya kan. Kalau sombong lo bagi gitu tuh, ya kan. Kalau itu jadilah pak gadang badannya banyak, haratonya, rumahnya udah gadang, ya kan. Nah ternyata diingatkan itu sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan. Nah baik ya kaum Ad, ya dia congkak, sombong, angku, dia lupa daratan, fisiknya kuat, energi. Kaum Samud sama saja, Fir'aun juga itu. Jadi kalau kita lihat nanti dalam surat Al-Fajr itu sama pak. Ada kisah kaum Ad, ada kisah kaum Samud, ada kisah kaum Fir'aun di situ. Nah pada prinsipnya orang ini sama. Jadi kalau ada hari ini manusia-manusia yang lemah hari ini, waktu diberi kekuasaan, waktu diberi harta, kehidupannya, kesombongannya luar biasa, ya kan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira apa yang didakwahi oleh Nabi Hud kira-kira? Kok model orangnya pak, ya kan, kesombongannya, kedurhakaannya, kekufurannya, ya kan, kira-kira yang akan didakwahkan kepada mereka apa? Tauhid. Karena mereka lupa dengan Allah. Maka itu sebenarnya dipertajam sebenarnya keyakinan kepada Allah. Jangan khawatir ya Pak. Tadi saya ceramah di Masjid Taqwa tadi Pak. Ada salah seorang jemaah datang, "Bah, keadaan kini ke Indonesia ke Ustaz. Kau Ustaz Sianu lah ditangkuk. Sana kau siapa lah kau? Yang Abdul Somad. Ya kan, mau ditangkap juga Pak. Ya kan? Itu baan rancak dia Pak kecembo. Iyo bah kok kecembo. Semakin tidak ada lagi orang yang berani menyampaikan kebenaran. Setiap yang menyampaikan kebenaran lalu dizalimi, sebenarnya sedang mempercepat datangnya
pertolongan Allah. Itu kuncinya yang perlu Pak pahami. Tidak ada orang yang namu memperingati lihat Pak, ya kan? Nyelah berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya, maka sebenarnya orang itu sedang mempercepat datangnya pertolongan Allah. Jadi insya Allah Bapak Ibu, di waktu kita manusia ini tidak bisa lagi untuk menyampaikan kebenaran, tidak ditanggapi lagi, ya kan? Kan itu yang terjadi Pak. Di waktu Nabi Hud tidak bisa lagi mengurus umatnya, siapa lagi yang urus? Allah, ya kan? Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang terbiakan, Allah sebenarnya dengan ayat ini ingin memberitahukan kepada kita, ya kan? Siapa yang punya fisik yang kuat, siapa yang punya kekayaan, siapa yang punya kekuasaan, ya kan? Semua ini bisa membuat orang lupa dengan Allah. Mau tanya Bapak Ibu, maka kehidupan awak yang lebih baik dulu apa kini Pak? Secara ekonomi mana lebih baik? Hah? Ancak dulu lah. Ambo dulu nak berlistrik dah Pak. Mengaji ke surau pakai lampu serongkeng Pak. Kini apa pakai AC di surau? Mana rencak? Oh, dihargai di jalan. Oh gitu ya. Dulu kalau kini tidak do dihargai dan anak-anak lain. Oh gitu ya. Jadi beda anak dulu ya anak kini ya. Ya ya. Anak dulu tuh kini lah gaek nak. Dalam sisi anak-anak tergantung di mana kita tinggal sekarang ini kan. Tapi dalam segi kehidupan lebih mewah kita sekarang Pak. Jalan dulu Mas Wambo ndak aspal dah Pak. Lah ya do aspalnya. Kalau hujan tak cabur kaki, kalau panen mengabui. Iya. Dulu kami sampai Nayang Karambi itu di KB. Ya nak, tu beko pergi ke surau basandahan di luar tu Pak. Pulang beko Isa, tu babaka balayuk-layuk tu. Tu kehidupan. Nak pernah terbayang di awak kehidupan awak akan punya masaji, musola, punya AC, pakai keramik, ada lapik tapi tidak boleh pakai gitu ya. Iya kan? Ada kan lapik kan? Tapi tidak boleh pakai itu kemana jawab lain Pak, ya kan? Kondisinya benar itu kan, ya kan? Jadi kehidupan, jangan berpikir Bapak Ibu semakin mewah kehidupan awak, tu awak akan semakin dakik ya Allah, tidak Pak. Ini yang diingatkan. Semakin kuat kita, semakin banyak kekayaan kita, semakin berkuasa kita, lalu kita akan semakin dekat dengan Allah. Dah ada Pak. Justru banyaknya manusia berubah. Apa Ibu kira Firaun apa bedanya jawab? Hah? Dah ada bedanya. Paling-paling fisiknya saja yang lebih besar gitu ya. Atau sekarang inilah penguasa-penguasa sekarang ini Pak di dunia ini apa bedanya dengan kita? Hah? Kan dulu kan sama sih jawabnya. Iya enggak? Lah sama sih jawab dulu. Nah, ada lebih ada. Ya kan? Tapi kok bisa mereka berubah? Itu yang dikatakan oleh Allah. Ya kan? Tapi ada orang yang kuat taat. Tapi ada orang yang inilah digambarkan sebenarnya Nabi Daud kan kuat Pak. Ada orang yang kaya tapi taat, bisa diteladani. Itu Nabi Sulaiman. Jadi kalau begitu sebenarnya apa yang ditonjolkan di sini, kalau kita lupa kepada Allah gara-gara jabatan, gara-gara pangkat, gara-gara kedudukan, maka sesungguhnya kita sedang menuju kepada kehancuran. Ini yang ingin dituju sebenarnya Pak. Maka itu
Ayat ini awalnya kan diberikan kepada orang-orang Makkah. Siapa yang paling bangkang di Makkah? Abu Lahab, Abu Jahal, apa lagi? Abu Sufyan. Abu Janda masuk enggak? Ya kan? Kan ini yang dikatakan, Anda tidak sekuat kaum Ad, Anda tidak sekaya kaum Ad, Anda tidak sebesar kaum Ad. Tidakkah kalian memperhatikan itu? Akhirnya mereka yang badannya besar-besar, fisiknya yang kuat-kuat, mereka sudah bisa membangun bangunan yang tinggi, ternyata ujung-ujungnya mereka kami hancurkan. Apalagi kalian. Kan itu sebenarnya yang ingin diberitahu oleh Allah, kawan. Ya kan? Nah, dia di kota tinggalnya, Bu, enggak di desa. Kalau istilahnya tadi kaum Ad tinggalnya di kota Imad namanya. Bangunannya tinggi dan besar. Bangunan itu seperti ini tidak ada sebelumnya. Tubuh mereka besar dan tinggi. Ya kan? Cuman sayangnya mereka menyembah berhala. Berarti apa sebenarnya yang menyebabkan mereka ini dihancurkan? Diberi nikmat yang banyak oleh Allah, tetapi mereka tidak mau menyembah Allah. Yang mereka sembah adalah berhala. Masih menyembah berhala, Pak. Kini ada orang, Pak, tidak menyembah sama sekali. Ya kan? Ada enggak? Ya kan? Tak mau menyembah sama sekali adanya. Ya kan? Kalau masih ada yang disembahkan, berarti dia butuh kan sesuatu yang disembah, ya kan? Tetapi tidak tahu anak disembah sehingga mereka menyembah berhala, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, coba kita lihat dulu ayatnya, ya kan? Lalu wa ila adin akhahum huda, kepada Ad kami utus saudara mereka sendiri. Siapa saudaranya? Itu Hud. Jadi Hud ini saudara dari kaum Ad itu sendiri. Bagian, Pak. Ya kan? Jadi Nabi Hud adalah saudara bagian dari kaum Ad. Lalu dia berkata, ya qaum ya'budullah ma lakum min ilahin. Jadi kata Nabi Hud kepada kaum Ad, sembahlah Allah, tidak ada ilah lagi selain daripada Allah itu. Ini yang diajaknya kaumnya untuk menyembah Allah, ya kan? Lalu dikatakannya, apalah tattaqun, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Jadi target dakwah itu adalah bagaimana manusia ini menyembah Allah. Jadi kalau begitu, Pak, ibu-ibu yang punya anak-anak, coba diperhatikan betul bagaimana supaya betul-betul mereka itu dari kecil ini tidak berhenti menyembah Allah. Berbuat umur 60 tahun, bersedekah selama 60 tahun, puasa selama 60 tahun, ya kan? Baca Quran selama 60 tahun, mentadabburil Quran selama 60 tahun, tapi tidak sholat, Pak. Ya, tidak sholat, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada nilainya di sisi Allah, ya kan? Walaupun 60 tahun baca Quran sih, Pak, puasa, ya, zakat, tapi tidak sholat. Karena awalu yuhasabu, yang pertama sekali dihisab itu adalah as-sholat. Kalau sholatnya baik, maka ibadah-ibadah yang lain itu baik. Maka itu yang diajak sebenarnya adalah sembahlah, ya kaum ya'budullah, wahai hamba-hamba apa kaumku, sembahlah Allah. Makanya enggak Pak, biarlah agak habis waktu awak memikirkan, memperbaiki, mempertajam, ya kan, ibadah kita kepada Allah. Nah, kemudian
Yang hebatnya itu Pak, ya, qalal ma'al ladzina kafaru min qaumihi, berkatalah pemuka-pemuka. Jadi kaum Ad ini rusaknya bukan rakyatnya saja Pak, sajak di atas puncaknya, sajak di hulunya sampai ke rakyat Badarai. Ya, ana mau dawak kini teh. Ya, rakyat Badarai mau. Mau dawak kau apa namanya kau? Hah? Hah? Rakyat Badarai. Rakyat biasa. Oh, akar rumput. Ya, akar rumput Pak. Engkau nyawa dipijak-pijak taruh akarnya lah, tidak lo rumput dah gitu. Ya kan? Berkata tadi kan diajak oleh Nabi Hud. Qala ya qaumi ya'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Lalu kaumnya menjawab, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Di sini ada ya pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya. Ada Pak, hanya berapa orang saja yang mengikut Nabi Hud itu. Ya, bukan tidak ada yang di sini nampak kelihatan. Berkatalah pemuka-pemuka kaum Yahud yang kafirnya. Kan tidak semuanya dikatakan di sini. Ada sebagian yang sudah beriman. Apa katanya? Ya, malah dituduhnya malahan. Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal. Bayangkanlah Pak, Nabi Allah, hampir rata-rata Pak, nabi-nabi itu dituduh oleh umatnya kurang akal Pak. Kalau kini yang mengganggu ulama ini yang disebut kurang akal, kan tetap balik tak? Kalau dulu nabinya yang dikatakan gila, kan mereka tuduh ini, ya kan? Mereka menuduh, ya kan, kaum Ad itu kurang akal. Kemudian dituduh lagi kazibin, dituduh lagi sebagai pendusta. Jadi biasalah, ya, kalau penerus Nabi hari ini dizalimi, ya kan, dianiaya, wajarlah Pak. Bayangkan ini saja Nabi yang mengutus, Allah yang mengutus kepada kaumnya, ternyata mereka tuduh adalah sudah gila. Terbayanglah bapak-bapak, ibu-ibu tuh. Kau tiba di Ambo datang kemari Pak, mangalu Ustaz gilo itu dipanggil anak di ceramah itu. Hah? Iya enggak? Coba Pak, kalau kece orang Jepang, kalau seandainya ada orang 10 orang Pak, sampai 10 orang mengecekan orang tu gilo, bisa jadi gilo semua Pak. Kaumnya awak mengajak untuk menyembah Allah, ada kecilnya awak gilo Pak, ya kan? Nah, itu menunjukkan sebenarnya berat tantangan dakwah ini Pak, ya kan? Berat tantangan dakwah ini, ya kan? Maka dari itu Nabi Hud menjawab, apa katanya? Qala ya qaumi laisa bi, kaumku, ya kan, tidak ada padaku kekurangan akal. Lalu apa? Walakinni rasulu mir rabbil alamin. Amu tidak kurang akal, amu seorang rasul utusan Rabb alam ini. Jadi wajar-wajar Pak, ya kan? Dituduh gilo, dituduh apa lagi? Pendusta, ya kan? Jadi kalau hari ini lebih enak, ulama-ulama hari ini dituduh gilo atau di pangan-pangan? Hah? Ini menuju ini Pak. Di waktu mereka diajak, mereka katakanlah Nabi, ya kan, Hud itu kurang akal, pendusta. Kece Nabi Hud, amun tidak pendusta, amun tidak kurang akal, amun seorang rasul. Terjadilah dialog seperti itu. Lalu mereka mengatakan begini Pak, ya kan,
Di waktu Nabi mengatakan, saya hanya menyampaikan saja. Jadi sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, tugasnya hanya menyampaikan saja. Fazakir innama anta muzakkir. Sampaikan, beri peringatan, tugasmu hanya memberikan peringatan. Kalau bangkang juga turusan ambo kecil Allah. Makanya kita ini bapak-bapak, ibu, ustaz-ustaz kok tak perlu emosi-emosi benar mengaji. Lah disampaikan lah soal orang mau menerima itu tidak urusan awak. Iya kan? Maka sampaikan saja ya. Karena tugas kita menyampaikan. Iya kan? Tugasnya menyampaikan saja. Makanya Nabi Hud mengatakan, ubalighukum risalati Rabbi. Aku hanya menyampaikan amanat-amanat Rabbi, Tuhanku. Iya kan? Aku hanya memberikan nasihat. Tugas menyampaikan sudah saya sampaikan. Mau orang beriman, tidak beriman, itu tidak urusan. Bisa tidak Nabi Muhammad menjadikan orang beriman? Bisa tidak Pak? Nabi Muhammad menjadikan orang ini beriman, bisa tidak? Tidak bisa Pak. Nabi hanya menyampaikan ajaran Islam. Buktinya di waktu paman beliau, orang yang dicintai, orang yang membela beliau, mati-matian. Kalau kalian mengganggu Muhammad, langkai mayatku dulu. Perjuangan hartanya digunakan, tenaganya digunakan untuk membela Islam dan membela Nabi Muhammad. Tapi ternyata di waktu mau meninggal, tidak juga beriman Pak. Kalau bisalah Nabi Muhammad menjadikan orang beriman, tentu tidak akan meninggallah pamannya dalam keadaan kafir. Sehingga meninggal pada waktu itu dalam keadaan tidak Islam. Lalu Nabi bersedih. Maka turunlah surat Al-Qasas itu. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu ya'lamu bil muhtadin. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa menunjuki orang yang engkau cintai sekalipun, karena yang memberikan petunjuk itu apa? Aku, kata Allah, dan aku lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan petunjuk Allah. Nah, lah mulai di siko kan Nabi Hud hanya mengatakan, ambo tugas ambo menyampaikan, menasehati. Mau kalian terima, tidak terima, terusan kalian. Kan itu soalnya itu Pak. Ya kan? Allah yang mengajarkan, ya kan? Ubalighukum, aku menyampaikan, balik. Nabi Muhammad juga diperintahkan, balik ma unzila ilaika. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Setelah kau sampaikan, dah saksikan. Samulai kini kau Pak, bapak-bapak, ibu-ibu lah yang disaksi bahwa kisah kaum Ad yang terdapat di dalam surat Al-Fajr, dalam surat Al-A'raf sudah saya sampaikan. Kan sama seperti itu ya kan. Soalnya kita mau ngambil iktibar atau tidak, itu kan urusan kita masing-masing lagi. Kan itu yang diingatkan sebenarnya. Iya kan? Lalu apa yang terjadi? Karena tidak bisa menyelesaikan masalah, mereka tidak mau, malah mereka menjadi-jadi Pak. Kalau mereka menyatakan, ajik tanah, datangkanlah kepada kami. Itu yang paling membayo Pak. Mereka minta, ajik tanah, lina'budallah wahda. Mereka mengatakan, apa kamu datang kepada kami akan menyembah supaya kami meninggalkan apa yang mereka katakan, supaya kami meninggalkan abauna. Kini ada tidak seperti itu Pak? Di waktu disampaikan, iko kerajaan, oh enggak, ikolah saja nenek moyang kami dulu. Kok tidak bisa dirubah-rubah, kok kualat kok Pak.
ya kan? Sajak dulu lah model iko. Ada tak seperti itu kini? Hah? Kalau ada Pak pada masa Nabi Hud lah dulu manusia. Jadi manusia kan biasa sama-sama seperangainya Pak. Ya kan? Kan itu yang katakan. Ya kan? Ajitana lina'budallaha wahda wa nazara ma kana ya'budu abauna. Apa engkau mau minta kami meninggalkan? Ya kan? Apa yang dulu-dulunya sudah kami lakukan. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita lihat di sini kesombongan mereka ini, ya kan? Ya. Mau apa azabnya terakhir? Nah, ini dia, Pak. Pertama, karena begitu ingkarnya mereka, Allah tidak datangkan hujan selama 3 tahun. Yang kedua, dikirim angin, Pak. Cuman angin yang dikirim. Ya, cuman anginnya dingin dan begitu hebat. Para lamonyo kencangnya luar biasa selama 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Jadi jangan terlalu camena Bapak Ibu. Allah punya cara sendiri untuk menolong orang-orang yang beriman. Itu apa yang didatangkan? Angin ya Pak. Iya kan? Nah, yang selamat pengikut kaum Ad selamat. Yang tidak selamat adalah yang pengikut Nabi Hud selamat, yang tidak selamat ini dimusnahkan. Cuman dengan angin yang kencang 7 malam dan 8 hari terus menerus, maka mereka bergelimpangan seolah-olah tunggul pohon kurma. Tabang model itu sebentuk lalu nak sepak kan itu. Itulah kondisi. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, jangan pernah berputus asa, ya kan, dengan keadaan kapan bagaimanapun, karena Allah, ya kan, Allah pasti maha berkuasa. Caranya Allah untuk menghancurkan orang-orang yang kufur itu mungkin bagi kita tidak aneh, ya kan, tapi kian Pak, ternyata hanya dengan angin saja Allah habiskan mereka. Berhari iko sehari saya angin tidak berhenti Pak, stres Pak ini kok. Ya nak berhenti sehari kok, enggak sehari saja jadi kok. Ya kan? Nah, kata Bang Ambu dibayarnya kok. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ini pelajaran yang diberikan dalam kisah kaum Ad. Ya, waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.